melakukan analisis korelasi. Nah, yang pertama yang perlu diingat bahwa tujuan dari teknik analisis ini ialah untuk mendapatkan pola dan keeratan ya, atau lebih tepatnya kekuatan hubungan ya antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan koefisien korelasi ya. Jadi yang fokus kita di sini dalam analisis korelasi yaitu ingin mengetahui seberapa kuat ya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, untuk menentukan kekuatannya itu ada istilah koefisien korelasi ya. Nah, sehingga dari sini kita perlu tahu dulu apa sih itu koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi atau biasa disimbolkan dengan KK ya, atau dalam rumus menggunakan R kecil ya, bukan jari-jari ya. Nah, jadi kalau dalam analisis korelasi, R itu artinya koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu apa? Yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel ya. Jadi nilai inilah yang akan menjadi acuan ya seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut. Nah, tingkat kekuatan hubungan korelasi antara dua variabel itu dapat diukur berdasarkan interval ya. Kenapa perlu ada interval? Karena tentu kalau hanya di sini kita mau mengukur seberapa kuat, kan tidak mungkin tuh ya, tingkatannya hanya kuat dan tidak kuat gitu ya, atau lemah atau kuat gitu ya. Tentu ada intervalnya gitu ya, misalnya sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat gitu ya, sehingga perlu dibagi dalam beberapa interval, sehingga bisa kita menggunakan tabel seperti ini. Ada nilai koefisien korelasinya, kemudian tingkat korelasinya. Yang pertama misalnya nih, kita ambil interval koefisien korelasinya antara minus 0,199 sampai 0 ya, atau positifnya koefisien korelasinya lebih dari 0 tapi hanya sampai 0,199 ya, tidak sampai 0,2. Maka kita katakan jika nilai korelasinya antara interval yang pertama ini, maka kekuatannya itu sangat lemah gitu ya. Yang kedua, dengan interval yang sama ya, langsung saja tingkat korelasinya maka itu masih lemah. Yang ketiga sedang, kemudian selanjutnya kuat, kemudian sangat kuat, dan sempurna ya. Nah, jika nilai koefisien korelasinya 1 atau negatif 1 ya, maka kekuatan ya hubungan kedua variabel itu sempurna. Nah, sedikit tambahan untuk interval ini, apakah harus menggunakan interval ini? Tidak ya, jadi ini hanya salah satu saja pembagian interval sesuai dengan tingkat korelasi yang kita inginkan ya. Nah, kalau teman-teman mencari referensi, banyak sekali tuh interval-interval yang berbeda ya. Bahkan ada yang hanya berapa ini? Hanya 5 interval saja. Nah, itu tergantung sesuai kebutuhan kita ya. Nah, karena kebetulan kami salah satu referensi yang kami gunakan ya, yaitu salah satu buku dari penerbit PT Intan Pariwara yang kebetulan juga kami gunakan di kelas. Maka kita gunakan interval yang ada di referensi yang kami gunakan ya, yaitu interval yang ini ya, sehingga nanti di kelas dan di video itu selaras ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai interval dari sumber yang lain, itu juga tidak masalah ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, jadi ada 6 tingkatan ya, sesuai dengan nilai koefisien korelasi untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel ya. Ada sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat, dan sempurna ya. Inilah koefisien korelasi gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga istilah koefisien determinasi atau koefisien penentu ya, KD atau KP kalau dalam rumusnya menggunakan R besar kuadrat tapi ya. Nah, koefisien korelasi determinasi ini gunanya apa? Nah, gunanya yaitu untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ya, kalau koefisien korelasinya tadi hanya kekuatan hubungannya saja, ya, seberapa kuat hubungan kedua variabel. Nah, kalau koefisien determinasinya ini
yaitu untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, sebagaimana dari awal kita katakan bahwa variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat gitu ya. Sehingga kita mau cari tahu seberapa besar pengaruhnya. Nah, menggunakan koefisien determinasi namanya ya. Nah, karena ini mau menjelaskan seberapa besar pengaruh, maka menggunakan bentuk persen ya. Biasanya dituliskan dalam bentuk persen dengan rumus yaitu KD sama dengan KK kuadrat dikali 100%. Jadi, untuk menentukan nilai koefisien determinasinya, nilai koefisien korelasinya dikuadratkan baru dikali 100%. Gitu ya. Kalau mau menggunakan rumus, kita gunakan simbolnya, yaitu R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Nah, inilah rumus untuk menentukan koefisien determinasinya jika ditanyakan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Gitu ya. Nah, dua rumus ini dulu, dua istilah ini dulu yang harus kita pahami sebelum masuk lebih jauh ke dalam metode analisis korelasi. Jelas ya? Oke, sip. Nah, setelah mengetahui dua istilah, koefisien korelasi dan determinasi, kita baru bisa masuk ke metode yang akan digunakan dalam melakukan analisis korelasi. Yang pertama ada istilahnya korelasi Pearson ya, atau biasa juga dikenal dengan istilah product moment correlation ya. Mohon maaf lah ya kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat. Seperti itulah ya. Jadi ada satu metode yang umum digunakan namanya korelasi Pearson. Apa itu? Nah, korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah sebaliknya ya. Jadi sesuai dengan konsep tadi ya, bahwa untuk mengetahui ya seberapa besar kekuatan hubungan dua variabel, maka perlu dilakukan analisis. Nah, salah satunya metode yang digunakan untuk menentukan koefisien korelasinya yaitu ada istilah korelasi Pearson ya. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam rumus nih. Nah, korelasi Pearson itu biasanya digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat yang berskala interval atau rasio ya dengan tren data linear. Jadi ingat di sini kan ada tuh. Dari tadi kita berbicara hubungan linear ya, data linear artinya ini kita masih membahas yang tren data yang berbentuk garis lurus ya. Nah, yang kurva itu belum, jadi kita masih membahas dulu yang data linear saja, yang mau kita analisis gitu ya. Nah, dalam korelasi Pearson ini ya, ini merupakan metode yang paling banyak digunakan ya, karena hampir semua data yang mau dianalisis pasti bisa dianalisis menggunakan metode ini ya, korelasi Pearson. Intinya korelasi Pearson itu digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif ya, maka itu pakai korelasi Pearson. Karena nanti ada metode yang kedua ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara membedakan ya metode yang digunakan terhadap data yang mau kita analisis. Nah, korelasi Pearson ya, koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y disimbolkan dengan R tadi ya, R kecil, itu dapat dihitung menggunakan rumus dengan cara membagi covariance kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya ya, dengan rumus R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nah, ini yang perlu dibedakan teman-teman ya. Di sini kan ada sigma X kuadrat, sigma X pangkat 2 ya. Jadi jangan dibaca sigma X kuadrat semua ya, dibedakanlah ya. Kalau ini berarti jumlah semua X kuadratnya. Ya, kalau sigma X pangkat 2 artinya jumlah semua nilai variabel X-nya dipangkat 2 kan, gitu ya. Dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 ya. Jadi hampir sama tuh. Kalau teman-teman masih ingat rumus metode kuadrat terkecil kemarin ya, hampir sama. Nah, karena di sini ada beberapa variabel ya dalam rumus. Nah, kita jelaskan
X itu selalu ya nilai variabel bebasnya, Y itu nilai variabel terikatnya, dan N itu banyak pasangan variabelnya ya. Biasanya banyaknya sampel kalau dalam peluang. Ya, kemudian yang menjadi catatan bahwa nilai R, koefisien korelasi person itu selalu berada antara interval min 1 sampai 1 ya, tidak pernah lebih ya. Nah, ini catatan saja bahwa nilai R yang akan kita dapatkan selalu antara interval ini ya. Jadi inilah rumus yang akan kita gunakan pada metode ya. Yang pertama yaitu korelasi person untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Gitu ya. Oke, sip. Nah, setelah dapat rumusnya, kita langsung aplikasikan. Misalnya nih, ada contoh, 5 siswa berlatih lari selama 1 pekan untuk mempersiapkan ujian lari 100 meter. Tabel berikut menyajikan lama latihan dalam sepekan dan waktu berlari 100 meter saat ujian. Jadi ada nama si A, si B, si C, si D, si E, berapa lama latihannya, berapa waktu berlari yang ditempuh ya, sebanyak berapa detik gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana tingkat korelasi lama latihan dan waktu berlari? Yang kemudian jelaskan juga besar pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari. Nah, jelas. Dari sini kita diminta nih menentukan tingkatnya ya, seberapa kuat hubungan antara korelasi lama latihan dan waktu berlari ya. Berarti kita perlu analisis gitu ya. Nah, yang pertama perhatikan terlebih dahulu data yang akan dianalisis ya. Gunanya apa? Biar kita tahu nih metode apa yang perlu kita gunakan. Cuma karena di sini kita membahas korelasi person, tidak apa-apa kita ingatkan kembali bahwa korelasi person itu adalah metode yang paling umum ya. Dan biasanya korelasi person digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif. Maksudnya apa? Coba perhatikan tabelnya. Di sini sudah diberikan namanya, kemudian data-datanya sudah ada semua ya. Maka ini jelas data kuantitatif. Maka dalam melakukan analisis data yang ada, kita menggunakan korelasi person gitu ya. Oke. Yang pertama untuk menentukan tingkat korelasinya ya, kekuatan hubungan kedua variabel, kita tentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Nah, ini selalu wajib lah istilahnya ya. Meskipun di soal sebenarnya sudah dijelaskan yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Tapi kita tidak apa-apa, kita buatkan dulu langkahnya supaya teman-teman yang mungkin kelewat ya pembahasannya bisa membedakan juga ya secara pasti yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Nah, dari sini jelas ya variabel bebasnya yaitu apa? Lama latihan ya, karena seberapa lama latihan itu akan mempengaruhi nih seberapa cepat dia berlari dalam jarak 100 meter. Maka variabel bebasnya atau X-nya yaitu lama latihan. Maka variabel terikatnya atau Y-nya pasti waktu berlarinya. Sehingga setelah ditentukan nih yang mana variabel bebas dan terikat, kita ubah data pada tabel menjadi seperti ini saja ya, X dan Y, karena sebagaimana rumus yang kita butuhkan ada X dan Y-nya saja ya. Nah, X ini adalah data lama latihan, sehingga data lama latihan ini yang 56757 merupakan data pada kolom X ya. Maka kita tulis di sini ya. Nah, kemudian Y-nya itu adalah waktu berlari. Maka waktu berlari yang 30, 25, 23, 33, 22 ditulis di kolom Y. Gitu ya. Nah, ini kenapa penting? Takutnya nanti teman-teman tertukar nih. Ya, misalnya X-nya yaitu ternyata diambil data waktu berlarinya. Maka itu fatal ya. Kalau di awal saja salah, sampai akhir semuanya juga nanti akan salah. Gitu ya. Nah, ini langkah yang pertama. Menentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, setelah dapat variabel bebas dan variabel terikat, kita mau menentukan nilai koefisien korelasinya atau R-nya dengan rumus yang tadi ya. N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dan seterusnya. Nah, kita lihat rumusnya nih. Ada banyak unsur yang dibutuhkan. Ada nilai N, ada sigma X kali Y, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Maka semua unsur-unsur yang dibutuhkan kita muat semuanya dalam tabel yang ada, sehingga kita mudah menentukan nilainya. Nah, untuk N-nya sendiri itu banyaknya pasangan variabel ya. Nah, dihitung dari berapa banyak orang
yang dibuat datanya tadi. Ada A, B, C, D, dan E. Maka jumlah N-nya ada 5. Gitu ya. Kemudian di sini ada sigma X. Sigma X artinya jumlah semua nilai X. Artinya 5, 6, 7, 5, 7 ini dijumlahkan semua. Ya, itulah sigma X-nya. Sehingga hasilnya berapa tuh? Nah, hasilnya 30. Di sini juga ada sigma Y yang dibutuhkan. Di sini sudah ada kolom Y-nya nih. Tinggal jumlahkan nilai-nilainya saja. Maka sigma Y-nya 30 tambah 25 sampai 22. Hasilnya 133. Apalagi yang dibutuhkan? Di sini ada sigma X kali Y. Berarti sebelum ada sigma X kali Y, ada dulu X kali Y-nya ya. Nah, kalau kami buat seperti ini. Karena X dan Y-nya berdekatan, tinggal kita kalikan gitu ya. Tidak jauh-jauh. Nah, oke, berarti tinggal kalikan nih. X kali Y berarti 5 kali 30 hasilnya 150. Yang kedua 6 kali 25 hasilnya 150 juga. Yang ketiga hasilnya 161. Yang keempat 165. Yang terakhir 154. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa menggunakan alat hitung ya. Kalkulator lah ya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan analisis korelasi ya. Kemudian sigmanya berarti jumlahkan semua nih ya. Berarti berapa tuh? Wah, lumayan banyak. Nah, hasilnya 780 gitu ya. Apalagi yang dibutuhkan? Ada sigma X kuadrat. Berarti ada X kuadratnya dulu ya. Cari satu persatu. Maksudnya apa nih X kuadrat? Artinya nilai X itu dipangkatkan semua. Berarti 5. Berarti 5 pangkat 2. Hasilnya 25. 6, 36, 7, 49. 5, 25, 7, 4, 9. Gitu ya. Tinggal kita kuadratkan saja. Pangkat 2 kan. Maka hasil semuanya itulah sigma X kuadratnya. Berapa tuh jumlahnya? 148. Dan terakhir apa yang dibutuhkan? Sigma Y kuadrat. Berarti perlu ada kolom Y kuadrat juga. Artinya apa? Nilai di variabel Y dipangkat 2 kan juga. Berarti 30 pangkat 2 jadi 900. Ada 25 pangkat 2, 625. 23 jadi 529. 33 menjadi 1089. 22 menjadi 484. Nah, jumlah keseluruhannya ini kalau dijumlahkan itulah sigma Y kuadratnya. Totalnya berapa tuh? Wah, 3000 ya, 3627. Sehingga semua unsur yang dibutuhkan dalam rumus sudah ketemu nih. Nah, tinggal masukkan saja. Nah, substitusikan. Di sini ada N. N-nya tadi berapa? 5. Berarti 5 dikali sigma X kali Y. Sigma X kali Y-nya berapa? Nah, ini ya, 780 dikurang sigma X. Sigma X-nya berapa? 30 dikali sigma Y. Sigma Y-nya 133. Gitu ya. Nah, per dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Ini artinya kita selesaikan dulu nih ya. Nilai dalam akar baru kita kalikan ya. Nah, untuk membedakan aja lah ya. Untuk urutan penyelesaiannya yang mana terlebih dahulu. Di sini ada N lagi. N dikali berarti 5. Sigma X kuadrat. Berarti jangan salah tertukar ya. X kuadrat berarti yang ini. 148 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, yang mana ini? Perhatikan dalam kurungnya, sigma X baru dipangkat 2 kan. Berarti sigma X yang 30 dipangkat 2. Gitu ya. Makanya perlu pakai kurung nih. Untuk membedakan sigma X kuadrat dengan sigma X pangkat 2. Dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. N-nya juga 5. Sigma Y kuadratnya di sini 3000 ya. 3627 dikurang sigma Y pangkat 2. Berarti Y-nya yaitu 133 dipangkat 2 kan. Nah, semua unsur yang dibutuhkan sudah diganti dengan nilai, tinggal diselesaikan ya. Yang pertama dikali dulu nih, 5 kali 780, 3900 dikurang 30 dikali 133. 3990 per. Nah, ini kita kalikan dulu, baru yang ini dipangkat 2 kan ya. Berarti 5 kali 148, 920 ya. Dikurang 30 pangkat 2, 900. Dikali akar 5 dikali 3627. Wah, banyak nih. Nah, 18.135 dikurang 133 pangkat 2. Hasilnya 17.689. Kita selesaikan. 3.900 dikurang 3.990 hasilnya minus ya, minus 90. Yang ini berarti akar berapa tuh? Akar 20. Yang ini berarti akar
446 ya. Nah, tinggal kita selesaikan. Di sini bisa kita kalikan dulu ya. Akar 20 kali akar 446 baru tentukan nilainya, atau bisa juga akar 20 tentukan dulu nilainya, akar 446 tentukan nilainya baru dikalikan. Itu sama saja ya, tergantung metode teman-teman. Nah, sehingga hasil akhirnya minus 94,47 dikali 21,12 hasilnya 94,4 ya, 40 ya. Cuma nolnya kan enggak usah ditulis. Nah, biasakan ambil dua angka lah ya di belakang koma, kecuali nanti hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya kita ambil 3 angka lah ya di belakang koma sesuai interval yang kita gunakan tadi. Nah, sehingga diperoleh nih nilai R-nya yaitu minus 0,953. Wah, lumayan juga ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini nggak apa-apa lah ya menggunakan alat hitung untuk memudahkan kita lah ya. Karena kalau sudah banyak angka begini baru dikalikan di akar dan sebagainya, itu kadang kita pusing juga ya. Nggak apa-apa lah pakai alat bantu hitung yang jelas tahu urutan bagaimana menentukan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rumus. Oke, dapat nilai R-nya, sehingga dari nilai R yang kita dapatkan yaitu 0 minus 0,953, kita kembalikan ke tabel interval tadi. Nah, nilai R minus 0,953 ini berada di interval keberapa nih untuk menentukan tingkat korelasinya? Pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ada di interval kelima di sini ya, antara min 1 sampai 0,8 ya. Nah, sehingga korelasinya sangat kuat ya. Maka kita katakan karena nilai koefisien korelasinya adalah 0,953, maka tingkat korelasi antara lama latihan dan waktu berlari itu sangat kuat ya. Artinya keduanya itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah, saling berpengaruh antara satu sama lain ya. Nah, inilah tingkat korelasi ya antara lama latihan dan waktu berlari berdasarkan nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan. Jelas ya? Oke, sip. Kemudian yang kedua langsung. Yang kedua ditanyakan, jelaskan berapa besar pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari. Berarti ini menggunakan rumus apa nih? Menggunakan koefisien determinasi atau R besar kuadrat. Caranya tinggal pangkat 2 kan R kecilnya, koefisien korelasinya kalikan 100%. Koefisien korelasinya sudah ada tadi tuh. Minus 0,953 pangkat 2 kan kali 100%, diperoleh 0,9082 kali 100%, hasilnya 90,82%. Ya, inilah persentase ya pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari. Jadi cukup besar ya, 90% lebih pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari. Sedangkan pengaruh variabel yang lainnya hanya 9,18%. Maksudnya